Saya ingin kita semua untuk belajar sesuatu bahwa hikmat itu tidak boleh kaku. Orang yang kaku tidak berhikmat. Orang yang berhikmat akan semakin berprinsip. Dalam prinsip dia harus keras, harus tegas. Tapi dia tidak kaku dalam segala sesuatu. Orang berhikmat itu akan luas. Kami itu bukan hanya disertai, baik disengaja atau tidak, kau bantu kami membuat langkah yang betul dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sembunyikan hamba di balik salibmu, ketika hambamu berbicara tentang hikmat, hamba tidak berhikmat. Hikmat dari Tuhan, tolong hambamu untuk bisa meneruskan, sembunyikan di balik salib itu, dan Tuhan tumbuhkan jemaat ini jadi dewasa, berkemenangan dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, God is good. Sebelum Anda duduk, tolong salam satu sama lain, welcome home, bantu saya untuk membuat semuanya merasa di rumah. Praise Jesus. Silakan duduk kembali. Hari ini saya khotbah 3 kali, lalu disambung oleh Pastor Yo. Besok pagi-pagi saya harus terbang ke Tanah Karo, yaitu di Kebanjahe, di Sumatera Utara, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, seluruh kaum Batak di sana. Hari Selasanya baru KKR pukul 4, dan itu di lapangan terbuka, doa supaya hujan ditahan, tapi Roh Kudus dicurahkan. Ya, bukan untuk GMS di situ, tetapi satu suku nanti akan berkumpul di sana. Pray for your pastor, I cannot work alone, I need your prayer. Lalu 3 kali ibadah saya sebagai berikut. Ini adalah ibadah terakhir hari ini, tapi ini baru tengah-tengah hari. Pastor Yu akan lanjutkan. Kebaktian 1 tadi, orang yang berdiri di hadapan raja. Saya khotbah tentang itu, Anda dengarkan sendiri, susah untuk saya ulangi. Lalu kebaktian 2 tadi saya bicaranya cepat sekali, saya baru sadar ketika saya setelah selesai. Ya ampun, kasihan yang interpreter, sorry ya. Kalau tadi saya susah diterjemahkan, jangan sampai saya jadi pengkhotbah yang angker. untuk diterjemahkan ya. Nanti sebelum kita lihat kebaktian yang ketiga, ya, hikmat tentang hikmat. Saya ingin Anda juga tahu, saya kasih bocoran, kebaktian keempat Pastor Yo akan berkhotbah, boleh ya saya sampaikan. Judulnya, ketika hikmat menjadi kebodohan. Nah kalau yang begituan, biasanya orang kan berakhir tragis. Jadi Anda dengarkan Pastor Yo, kalau Anda mau punya happy ending di dalam iman. Ya, kebaktian terakhir nanti, takut yang melenyapkan rasa takut yang lainnya. Jadi dengarkan sendiri, masa bisa takut kalahkan takut, masa jeruk minum jeruk. Nah, tanya Pastor Yo, saya belum dengarkan khotbah beliau. Nanti saya akan susul, saya dengarkan kemudian. Mungkin di pesawat atau gimana. Hikmat tentang hikmat, tapi sebelum saya bahas ini, tadi di kebaktian 2, saking cepatnya, saya kelewatan, mestinya ada 5 points yang saya berikan, ternyata hanya 4. Jadi untungnya jemaat kita itu mendengarkan bukan cuma satu ibadah, kalau pastornya sendiri berkhotbah itu setiap kebaktian. Jadi sekarang untuk yang mendengarkan kebaktian 2, nanti ini yang rerun, ini dapatkan poin terakhirnya di kebaktian 3 yang saya lupa selipkan. Munculkan 5 ini poinnya dari ibadah tadi, perkara-perkara yang ironis di dunia. Ini saya tadi kebut-kebutan waktu karena begitu banyak proteinnya, saya harus bicara cepat, kalau nggak gitu nggak bisa selesai on time, itu pun tadi masih ada overtime-nya. Yang kelima ini saya lupa tadi, dalam perkara yang kita tidak tahu, belajar berserah penuh kepada yang maha tahu. Bagian bagian Tuhan kita mesti percaya. Karena kita ini mitra. He is the senior partner, we are the junior partner. Kita ini juniornya. Jadi kita mesti harus percaya, karena kita sudah tanda tangan waktu kita percaya Tuhan. Ya, dalam perkara yang kita tidak tahu atau kurang tahu, belajar berserah penuh. Jangan ngomel melulu. Jangan coba cari tahu apa yang belum boleh kita ketahui hari ini. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan apa yang kita ketahui, bertanggung jawablah dengan itu. Tapi yang kita nggak tahu, belajar berserah penuh. Sudah siap? Kita sekarang belajar yang untuk ibadah ini. Hikmat tentang hikmat, mari kita buka sama-sama di Pengkhotbah pasal 9 ayat 13-18. Saya bacakan dulu, ambil catatan, kita akan terima rema-rema baru. Hikmat lebih baik daripada kuasa, itu adalah tema yang disertakan di Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Bible Indo yang kita miliki ini. Sekarang saya bacakan ayat 13. Hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu.
Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Kita masih bicara tentang kitab hikmat, bulan ini kita fokus ke kitab Pengkhotbah. Nanti bulan depan mulai kalau Tuhan izinkan, kemungkinan besar saya mulai akan bahas surat Yakobus. Tapi ini ayat-ayat tidak mudah untuk dicerna, tapi sebenarnya sangat gampang dimengerti kalau kita dijabarkan dan diterangi. Kita mulai dulu dengan ayat 13, dari sini saya dapat title-nya, hikmat tentang hikmat. Apa maksudnya? Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, kata Raja Salomo, dan nampaknya besar bagiku. Di ayat 13 Salomo bertekad hati untuk menyelidiki hikmat dengan hikmat. Jadi wisdom investigating wisdom. Mari kita pikirkan dengan seksama, gunanya apa sih jadi orang yang berhikmat itu? Untuk apa kita jadi orang bijaksana? Why don't we just be a foolish person? Kenapa kita tidak jadi orang yang bodoh aja? Kan lebih nikmat. Sebenarnya apa poinnya jadi orang berhikmat? Apakah terlalu berhikmat bisa membuat hidup kita itu lebih kaya? Lebih hoki gitu, lebih beruntung? What is the purpose or even the benefit of wisdom? Apakah tujuan atau bahkan keuntungan punya hikmat Tuhan? Kita harus ingat dulu, hikmat itu bermula dari ini. Hikmat dimulai dengan takut akan Allah. Tapi di ibadah sebelum ini saya jelaskan, hikmat itu pangkalnya takut akan Tuhan, tapi ujungnya bukan. Perjalanannya aja ditambahkan, hikmat itu di sini bermula dengan morality atau moralitas takut akan Tuhan. Tengah-tengah itu banyak kemampuan-kemampuan yang ditambahkan. Skill-skill, ya, kemahiran. Makanya jangan pernah berkata, orang kalau sungguh-sungguh sama Tuhan itu selalu akan ditipu. Itu hikmatnya gak lengkap. Itu underdeveloped wisdom. Hikmat yang tidak terbangun dengan betul. Tidak berkembang. Orang berkata, ngapain jadi orang tulus? Ditipu. Orang jujur itu dibodohin. Salah. Kita mulai jujur, Tuhan akan tambahkan kecerdikan. Hikmat itu tidak berakhir di takut akan Allah. Dia berkembang masuk dalam kepintaran dan kemahiran. Orang kalau ikut Tuhan itu tidak jadi tumpul, tidak jadi setuan, tidak jadi orang yang bodoh. Tidak jadi orang yang IQ-nya jongkok. Mulai dengan orang biasa seperti nelayan Petrus itu dan saudara-saudaranya Andreas, Yohanes, Yakobus. Menjadi pengkhotbah besar internasional. Menjadi rasul bangsa-bangsa. Hikmat doesn't stop there. Jadi hikmat itu gunanya banyak. Tapi dari awal kita gak boleh motivasi. Kalau sudah motivasi buyar hikmat. Yang membuat hikmat itu tidak bisa dilahirkan, tidak bisa menetas atau prematur atau mati sebelum waktunya adalah karena motivasi kita salah. Hikmat hanya bertutur di lubuk hati orang benar, seperti dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Makanya kalau orang cari Tuhan, tidak bisa punya motivasi selain untuk mengenal Dia dan mencari wajahnya. Orang cari Tuhan itu tidak boleh demi benefitnya atau keuntungannya, selain daripada nama kita dipindah dari maut pada kehidupan, kita itu dituliskan di kitab anak domba Allah. Selain Yesus mati untuk kita, menebus dosa kita, kan kita diampuni. Jangan mikirkan benefit lain. Aku ikut Tuhan supaya kaya, supaya sehat, supaya apa. Jangan. Ikut Tuhan itu tidak plus-plus. Ikut Tuhan itu selalu cukup. Kristus cukup bagiku. Apapun yang plus-plus harus kau pandang dengan curiga. Pijat plus-plus jangan masuk ke situ, itu bukan pijat. Ya. Sama Tuhan Yesus itu cukup satu plus saja, jangan plus-plus. Satu salib. He died for me. I thank him enough for that. Dia mati bagiku. Cukup. Tapi don't worry, jangan khawatir. Gak ada orang yang cari kerajaan sorga dan kebenarannya itu berakhir hanya mendapat kerajaannya dan kebenarannya. Segala sesuatu ditambahkan. Plus-plusnya itu dari Tuhan. Tambah-tambahan. Dan tambah-tambahan Tuhan itu cukup unik. 5 tambah 2 bukan 7. 5 tambah 2 itu 5.000. 5 roti 2 ikan jadinya apa? Memberi 5.000 orang makan. Itu belum wanita dan anak-anak bisa 20.000 atau nomban.
Jangan pernah curiga sama Tuhan. Don't worry. On God's end, di sisi Tuhan, Tuhan tahu what to do. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat dalam situasimu. Kalau Tuhan belum menolong, itu bukan berarti Tuhan diam atau Tuhan gak peduli. Tuhan tuh lebih dekat daripada yang kau kira. Kalau masalah kita masih mencekik kita dan kita belum ada jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan, kayaknya Tuhan izinkan masalah itu jadi sparring partnermu. Tidak untuk menghancurkanmu. Karena Tuhan sudah berjanji tidak memberikan kita masa depan penuh celaka, tapi penuh pengharapan. So pada saat kita dalam masalah, kita bisa merasa Tuhan jauh, padahal Tuhan itu gak pernah menjauhi kita. Gak pernah. Hikmat yang membuat kita tahu siapa dia di hidup kita. The ultimate wisdom atau hikmat tertinggi bukan mengetahui apa yang Tuhan bisa beri. Tapi aman diri, aman hati, tahu bahwa Tuhan tidak berubah dalam hidupnya. Wisdom is knowing who He is, not what He can do for you. Hikmat itu adalah yakin siapa dirinya atau kita fokus ke pribadinya bukan apa yang dia bisa berikan pada kita. Nah sekarang pakai hikmat untuk saya bicara tentang hikmat, nggak gampang ini. Pakai hikmat untuk bicara hikmat. Karena mungkin beberapa kita hikmatnya mulai luntur, jadi perlu dapat infuse atau perlu dapat injeksi baru lewat mimbar ini. Beberapa kita itu punya hikmat tapi habis itu tiba-tiba goyah atau beberapa mulai ganti warna. Makanya itu hikmat tentang hikmat ini seperti kalau garam kehilangan keasinannya. Dengan apa lagi dia diasinkan kecuali dengan garam yang lebih asin. Ini saya bicara lebih cepat lagi ya, sorry ya interpreter. Udahlah kalian yang ikuti saya aja. Usahakan tidak muntah darah. Anda bisa cerna ya, siang-siang gini jangan mengantuk. Tolong ikuti saya sebab khotbah tentang hikmat itu kita tidak boleh terlalu di belakang Salomo. Salomo itu orang yang bijaksana Paul. Makanya itu sekarang kalau kita bicara tentang hikmat, Anda mesti mengikuti cepat. Nah saya berdoa supaya hikmat Allah itu free flow sekarang, itu mengalir begini aja supaya lebih cepat daripada pikiranku yang mengalir di mulutku. Tangkap mentah-mentah. Wisdom is knowing who God is in your life and it's unshaken through whatever seasons. Dalam segala musim kehidupan itu tidak goyang. Itulah orang bijaksana. Orang bijaksana itu bukan yang sok tahu, bukan yang fluffy, atau bukan yang kelihatannya pengetahuannya gimana, atau yang ngaku-ngaku, atau yang pinter bicara fasilida, bukan. Orang berhikmat itu kelihatan orang itu gak goyah. Gak goyah. Mengalami apapun juga, dia tidak tergoyahkan. Karena dia tahu Tuhannya. For I know whom I have believed and am persuaded that He is able. Jangan takut nanti jangan khawatir, saya nanti akan terjemahkan. To keep that which I've committed unto Him against that day. For I know whom I have believed and. Karena aku tahu kepada siapa aku telah percayakan. And I'm persuaded that He is able. Dan saya diyakinkan bahwa Dia mampu dan sanggup dalam kasusku. To keep that which I've committed. Untuk memelihara, menjaga apa yang sudah aku secara komitmen berikan ke Tuhan. Unto Him against that day. Dia bisa menjagaku bukan hanya seumur hidupku, tapi sampai hari kedatangan, sampai tatah pengadilan. Dia akan mengamankan aku. For I know whom I have believed that. And I'm persuaded that Jesus, He's able. To keep that which I've committed unto Him against that day. Tugas kita cuma trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus. We must trust and obey. Percaya saja dan taati saja. Karena tidak ada jalan lain untuk kita happy. Untuk bahagia hanya satu jalannya. To trust and obey. Percaya dan taat saja. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Thank you. Selalu membuat kamu deg-deg ya, Papi ya. Keyboard di sini semua nggak tahu nih, semua spontanitas. Bisa ngikuti, luar biasa, kasih tepuk tangan tuh. Keyboard di sini. Interpreter kita juga di belakang layar, semua yang menerjemahkan bahasa Chinese, bahasa Inggris. Thank you so much, singkula. Thank you ya. Dan yang di sini dengarkan baik-baik dan tangkap mentah-mentah apa yang kita pelajari. Hikmat is not knowing about. Hikmat is about knowing whom.
bukan tahu tentang Tuhan. Nanti kita sok tahu lagi. SKSD. Jangan sama Tuhan Yesus. Hikmat itu mengenal siapa dia. Karena itu bijaksana tidak tergantung dengan orang itu sekolah teologi ya. Dan tidak tergantung orang itu kaya miskinnya. Status ekonomi nothing to do. Tidak ada hubungannya. Makanya orang yang hikmat, yang bijaksana akan tahu bahwa menemukan hikmat kadang-kadang Tuhan simpan di tanah liat. Bejana tanah liat itu menyimpan harta karun. Makanya itu kalau Anda dan saya mau menemukan hikmat Allah dalam pergumulan kita, jangan pilih-pilih orang dan jangan diskriminasi. You never know, kadang-kadang, hai Pilatus, ternyata hikmat Tuhan sudah selipkan dan Tuhan titipkan ke istrimu yang gak tahu apa-apa. Karena zaman dulu itu di pemerintahan Itali, wanita itu tidak boleh ikut-ikut di tempat kerjanya pria. Jadi si Pilatus masih ngomong gini, lu tahu apa? Waktu dia adili Yesus, kong kali kong lagi kerjasama dengan namanya Herodes, the puppet king atau raja yang seperti puppet saja, raja boneka yang dipasang oleh kaisar di sana. Dia diperingati sama istrinya tadi malam, gua dapat mimpi menyiksa sekali. This is an innocent man. Ini orang ini nggak salah. Mungkin dia manggil suaminya, Pa, honey, sayang, kamu jangan apa-apakan dia. Nggak nurut lagi, lu tahu apa? Hakimi. Dan saya rasa Pilatus binasa. Jangan pilih-pilih. Karena sekarang kita ngerti bahwa hikmat itu tidak tentu pada orang sukses. Nggak tentu. Dan mari kita sekarang lihat beberapa hal. Ayat 13, sekarang kita lihat ayat 14. Ini ada satu kasus, contoh kasus ini. Ini nggak kejadian semua, tapi Salomo cerita ada sesuatu dan di situ ada subject lesson, ada suatu pelajaran yang bisa dipetik. Ada sebuah kota yang kecil, perhatikan kota kecil ya. Misalnya di Surabaya sini ada kota yang lebih kecil di mana gitu ya. Misalnya ini kotanya di kota Pacitan gitu ya, di Jawa Timur. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang. Tunggu. Ini gak masuk akal, kota kecil ngapain raja agung? Ngapain negara adik kuasa misalnya seperti Rusia serang Pacitan? Ya, kalau kita baca Alkitab agak sedikit teliti kan kita mikir, ini ngapain? Jikalau Anda hari ini berada di posisi ini, Anda merasa masalah your problema itu lebih besar daripada semua kekuatan di dalam jiwamu, bahkan melampaui resources sungguh-sungguh sungguh-sungguh kayak menguras habis sumber daya yang kau punya. Baik itu sumber daya manusia, koneksi-koneksimu, baik itu keuangan, kepinteranmu dan pengalamanmu di masa lalu. Jikalau Anda tiba-tiba merasa seperti diserang oleh Raja Agung atau adik kuasa, don't worry, ini kabar baik. Tuhan tidak akan mengizinkan ini meruntuhkanmu, tapi Tuhan akan mengizinkan ini sebagai kesempatanmu memperoleh hikmat yang belum pernah kau punya. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Ini besar pasak daripada tiang. Ngapain misalnya satu kota kecil, bahkan bukan kota madya, kabupaten misalnya hanya kecamatan, diserang sama Rusia. Buat apa? Di situ, lihat ayat 15, ini rencana Allah. Kalau ini sih sungguh-sungguh tangan Tuhan. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Harusnya kalau kita diserang gitu kan harusnya gigi ganti gigi, mata lawan mata. Tuhan taruh hikmat di bejana tanah liat yang mereka gak duga. Tuhan taruh pada seorang miskin di kota itu yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Lucu ya, ini cerita ini gak masuk akal. Tetapi ada satu pesan Tuhan. Dengan hikmatnya dia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Nah inilah twistnya, di sini sebenarnya dalam satu cerita ini, Salomo menceritakan ada beberapa kisi-kisi yang harus kita perhatikan. Dia cerita bahwa ada satu kota kecil banget, gak signifikan, diserang Raja Agung, dikepung besar-besaran. Sampai ancamannya nuklir segala. Tapi akhirnya diselamatkan oleh seorang pahlawan yang tidak ada seorang pun memprediksinya. Semua orang kira nanti kota sebelahnya atau negara tetangga yang punya nuklir juga bisa menolongnya. Dalam kepanikan semua orang cari gajah untuk melawan jerapah. Siapa tahu ternyata
gajah dan jerapah mati karena ada semut yang Tuhan pakai dan Tuhan utus. Ya. Dan dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Lalu ada twist lagi, ini ada 2 dimensi dalam satu cerita. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Lah kok begini? Tapi ujung-ujungnya gak diingat, dilupakan. Ada beberapa hikmat yang kita bisa dapat. Kalau hari ini Anda dihimpit masalah yang lebih besar dari dirimu, please jangan panik. Please know whom you have trusted your life to. To whom you have trusted your life. Kepada siapa Anda percayakan, yaitu kepada Tuhan. Tenanglah. Tuhan tidak perlu gajah untuk meruntungkan ini. Tuhan akan cuman utus semut pada waktunya. Kalau semut atau gajah belum datang, jangan khawatir. Hang in there, bertahan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan. Katakan amin dulu. Ini pesan profetiknya. Tapi ada juga pesan-pesan moralnya di sini yang perlu kita dapatkan, yaitu janganlah kita itu pilih-pilih hewan yang mana Tuhan bisa jadikan senjata kebenaran. Tuhan kalau bisa pakai gajah, Tuhan bisa pakai semut. Bagi Tuhan dengan banyak orang atau tidak banyak orang, Tuhan sanggup menolong dan sanggup membebaskan. Itu bukannya perkataan Yonatan ketika dia mau hajar orang Filistin dengan pembawa senjatanya. Mereka hanya berdua lawan mabesnya. Itu orang-orang Filistin lagi ngumpul di bukit itu. Yonatan punya logikanya agak beda. Dia berkata begini, karena bagi Tuhan menolong dengan banyak orang atau sedikit orang tidak masalah. Tuhan bisa nolong dengan 1 bala tentara seperti bala tentara Israel. Tuhan bisa nolong, Tuhan bisa membebaskan Israel cuma dengan 300 prajurit saja, Gideon contohnya. Tuhan juga bisa pakai hanya kita berdua bro. Dia bilang gitu sama pasukan pembawa senjatanya, cuma 1 orang aja. Ini adalah hikmat di balik ini adalah Tuhan itu jangan pernah kau kotakkan Tuhan. Orang berhikmat itu tidak selalu melihat jalan keluar. Orang berhikmat tidak selalu ketemu solusinya hari ini. Tapi kalau kita terus memandang Tuhan, nanti suatu hari ketika solusi itu tiba, Anda bisa belajar sesuatu dari Yang Maha Kuasa. Bahwa ternyata jalan keluarnya sederhana. Cuma disembunyikan suatu waktu untuk melatih imanmu. Yakobus pasal 1 saya dahului sebelum nanti bulan-bulan depan saya ajarkan. Anggaplah sebagai suatu sukacita jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena pencobaan itu mendatangkan tahan uji dan membuatmu sempurna, dewasa, tidak kekurangan apa-apa. Kalau Tuhan masih sembunyikan, jangan kau panik. Hikmat, orang berhikmat itu tidak tentu akan melihat. Tapi orang berhikmat itu akan tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia nanti pada saat Tuhan mengeluarkan dia dari masalah dan problemanya, Anda akan terkejut bagaimana sederhananya Allah bekerja. Semudah membalikkan telapak tangan. Good news-nya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hikmat itu bukan pengetahuan. Hikmat itu pengenalan akan Tuhan. Amin. Saya kasih contoh aja sederhana pengenalan dan pengetahuan. Saya pernah sekali dalam sebuah situasi terjadi kelepasan. Waktu terjadi kelepasan itu ada beberapa teman itu, ada beberapa orang Kristen yang kalau setelah pelayanan itu gembar-gemborkan. Bukannya dia itu tenang aja, yang penting kenal Tuhan. Ada orang Kristen yang selalu mengizinkan dirinya banyak gaya. Jadi kita harus mawas diri soal begituan, termasuk hamba Tuhan. Suatu dalam sebuah situasi, saya masih ingat, waktu itu di luar negeri, ada orang yang suka gembar-gembor ini itu, lalu ada orang kesurupan. Kelihatannya dia semacam ikut okultisme atau ajaran sesat, atau bahkan gereja setan. Saya masih ingat kok, ini orang-orang yang suka ngomong tentang ini itu, waktu di zaman saya sekolah. Dan waktu setannya mulai bereaksi, itu beneran, kalau setan beneran ya, bukan yang pura-pura ya, itu kuat banget loh. Itu dipegang berapa orang gak mempan. Karena Anda gak bisa melawan setan dengan kekuatan badan. Wah gak bisa, ada yang langsung ketakutan. Saya langsung lihat pucat wajah orang yang suka gembar-gembor itu. Semua teorinya gak berhasil. Ya saya gak ketawa sih, cuman ya ketawa di hati. Ada satu lagi itu yang emosi. Karena dia kena tampar, dia mau tampar kembali. Saya bilang, bukan dia yang menamparmu itu setan yang lagi kekerasan. Orangnya mau ditampar, ada satu yang emosian, kedagingan tidak menolong apa-apa. Hanya membuat keruh keadaan. Saya suruh dia minggir,
Yang sok-sokan saya bilang, hei tenang aja, sudah kamu takut kan? Saya tidak ngomong takut, itu takut dia tersinggung, udah minggir saya aja. Saya cuma dengan tenang, saya belajar, bukan saya sok jagoan, enggak takut tuh saya. Ada kekerasan, saya bilang lepaskan, jangan gitu tangannya nanti setelah setannya keluar, orang itu harus ke rumah sakit, lebam semua. Enggak ada salahnya orang itu sudah ditawan kok masih harus disiksa oleh hamba-hamba Tuhan. Lepaskan. Pada saat itu ternyata instruksi saya untuk dilepaskan itu menjadi sesuatu banget gitu loh. Dibicarakan saat itu, tidak lama setelah itu ada suatu sesi kelas gimana. Mereka tuh eksperimentasi, mereka sukanya studi. Saya lebih suka mengenal Tuhan diam-diam daripada studi-studian yang gitu-gitu. Dan lalu saya beritahu, lepaskan. Waktu saya lepaskan itu roh jahatnya lihat, tidak bergerak. Tadi, memberontak, sekarang tidak bergerak. Saya cuma bilang, in Jesus name. Dia bilang, orang ini milik Tuhan, sudah ditebus. You have no right. Come out. Dalam pelayanan ya. Keluar dalam nama Yesus. Blek kayak orang mati. Seperti di cerita-cerita Injil. Ini bukan inti story-nya. Story-nya di sini setelah selesai itu semua lewat. Itu orang-orang tanya sama saya, kamu kok enggak takut? Saya bilang, aku kenal kok siapa yang pegang kendali ruangan ini. Saya bilang, kamu tahu aku kenal. Dia bilang, kok bisa kamu tenang? Apa kamu ada trik-trik khusus? Gak ada. Gue kenal aja. Kenal aja sama yang berkuasa di ruangan ini. Ngapain takut kayak gitu? Setan malah tahu kamu itu ketakutan. Harusnya kalau kamu takut, ada satu takut yang melenyapkan semua macam takut, kata Pastor Yohanes. Kamu takut sama Tuhan, kamu tidak takut sama setan. Dia lihat saya mau ceritakan pada Anda sebuah pengalaman yang membuat setelah saya pulang, saya pun merenungkan, Tuhan, aku mau berjalan di jalur pengenalan ini. Hikmat itu bukan sok-sokan dan sok tahu. Hikmat itu kenal satu. For I know whom I have believed in. And I'm persuaded that he is able. Dia mampu, dia sanggup. Saya berdoa, makanya itu hikmat itu tidak bisa lepas dari iman. Itu menjadi lingkaran Tuhan. Semakin kau berhikmat, semakin kau beriman. Makanya saya nggak percaya kalau orang berhikmat semakin Farisi, itu nggak mungkin. Lalu semakin anti Roh Kudus, semakin anti percaya, semakin anti mujizat, itu bukan hikmat. Tapi saya nggak percaya orang kalau sungguh-sungguh beriman, jadi orang itu bodoh sekali, kurang bijaksana dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hubungan dengan orang itu nggak punya hikmat. Itu bukan iman, itu kenekatan. Hikmat dan iman itu seperti saudara kembar yang jalan selalu bersama-sama, identikal. Kalau Anda merasa kurang iman, mintalah hikmat pada Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Yakobus pasal 1, barang siapa minta hikmat diberikan oleh Tuhan, Tuhan tidak mengungkit-ungkit. Tapi murid-murid juga pernah minta dari sisi twin satunya lagi, dia berkata, tambahkan iman kami. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa berkata kepada gunung ini beranjaklah. Saya mau kita untuk mengerti bahwa ketika kita bertambah dalam hikmat Allah, ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita itu baca firman, hikmat itu bertambah. Hikmat bertambah, nanti waktu Anda alami masalah kehidupan, orang akan kaget dan terkejut di sekeliling Anda. Kok kamu tidak panik ya? Nggak tahu. Aku tenang sebab aku tahu Tuhan, aku kenal Tuhan. Sedia payung sebelum hujan. Kebanyakan orang kalau sudah kena masalah baru cari iman. Nah disitulah, itu kurang bijaksana. Aku kuatkan imanku. Nggak usah, iman itu gunanya ketika masalah belum tiba, sudah ada. Dan waktu masalah datang mengetuk pintu, kita tenang menghadapinya. Faith you must have before your problems arise. Makanya kalau kita setiap kali datang ke gereja itu kita nambah hikmat. Kita gak hanya mendengarkan firman seperti ini, tapi hati kita ingin mengenal Tuhan. Kalau kita datang ke gereja dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan memperkenalkan diri. Tapi kalau kita datang ke gereja asal-asalan, Anda pulang paling membawa pengetahuan, itu pun kalau tidak ditulis, tidak direferensi lagi, cepat menguap. Saya ingin Anda mengerti bahwa kenapa ada orang miskin yang berhikmat di kota itu bisa menyelamatkan kota. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia siap menghadapi kepungan itu. You must have and acquire wisdom. Lebih daripada emas, perak, permata. Karena orang punya semua harta tapi tidak bijaksana. Suatu hari Tuhan akan izinkan masalahnya, mencekiknya demikian rupa. Harta bendanya tidak bisa tolong dia. If you must prepare yourself for anything. Kalau Anda perlu mempersiapkan hidupmu untuk sesuatu, minta hikmat sama Tuhan. Hari-hari ini tuh jangan pernah jemu berkata, Lord give me wisdom. Kasih aku hikmat Tuhan. Kasih aku hikmat.
Ya, hikmat tentang hikmat saya jelaskan sekarang, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Tapi endingnya kok nggak enak ya cerita ini. Setelah dia tolong nih orang miskin yang nggak mereka duga, ternyata di kota itu bukan jenderal yang menolong mereka atau bukan negara tetangga yang punya nuklir juga. Ternyata akhirnya yang bisa menolong membuat mereka keluar dari permasalahan ini bersama-sama adalah seorang miskin, tiada nama, tiada wajah, tidak ditulis di sini, no name, no face, yang akhirnya Tuhan pakai karena hikmatnya menyelamatkan kota itu. Tapi ujung-ujungnya kok begini, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. You see, orang yang berhikmat will not mind, tidak akan keberatan jikalau di ujung hari dia dilupakan. Ya, orang berhikmat itu tidak pernah pamrih kalau menolong. Karena dia percaya bahwa even though sekalipun manusia itu mudah lupa, Tuhan tidak pernah melupakan jasa orang-orangnya. Hikmat itu hanya bertumbuh kalau audiensimu cuma satu. Kalau orang itu hidupnya terlalu rame, terlalu terpengaruh dengan sekelilingnya, terlalu care sama orang-orang pikiran mereka, terlalu care sama pikiran orang lain terhadapnya, komentar mereka, cara pandangnya. Hikmat gak tumbuh-tumbuh. Yang membuat hikmat itu kerdil terus di hati kita karena kita gak fokus ke Yesus. Terlalu komplikasi, terlalu kompleks gitu loh. Dunia kita itu terlalu banyak yang bicara, terlalu berdesing dan terlalu berdengung, terlalu bising di telinga kita. Ini ngomong, itu ngomong, gak bisa tumbuh. Hikmat itu hanya bisa tumbuh di tempat tenang. Tenang itu bukan hanya Yesus saja, tapi orang-orang yang memang kita kasih posisi berbicara di hidup kita. Jangan semua orang didengarkan, tidak semua perlu setiap pihak diinterview. Hikmat bertumbuh di tempat yang tenang dan sepi, di mana kau dengarkan first of all yang terutama Yesus Kristus, dan kau dengarkan orang-orang yang memang Tuhan utus di hidupmu, yang patut kau dengarkan. Pilih-pilih siapa berbicara ke dalam hidupmu. Pilih-pilih, tapi saya kasih disclaimer-nya, pilih-pilih itu jangan sesuai dengan seleramu. Tapi waktu kita pilih siapa yang berbicara ke kehidupan kita, pertimbangan kita hendaknya seobjektif mungkin. Kalau kita hanya dengarkan orang tertentu misalnya, nih ya, misalnya dokter hanya mau dengarkan dokter, karena dokter mungkin misalnya nih omong kosong ya, yang dokter jangan tersinggung. Dokter gak mungkin mau dengar profesi lain, karena dokter hanya bisa respect dengan dokter. Gini loh, kalau Anda pilih-pilih Anda akan rugi. Siapa tahu salah satu orang yang patut menjadi advisermu, itu orang yang berprofesi lain. Profesinya beda. Kalau tentara harus mau dengar hanya tentara saja, Anda akan kaget. Nanti hikmatmu bolong-bolong di hidup ini, nanti Anda akan kesleo sana sini, terkilir di sini sana. Pengusaha hanya mau dengar pengusaha dan harus levelnya sama. Jikalau konglomerat hanya mau dengar konglomerat. You will be very surprised bahwa tidak semua bilioner senang dengan satu sama lainnya. Nggak tentu, buktinya kota ini diselamatkan oleh orang miskin kok. Jangan pilih orang berdasarkan standarmu. Tapi pilih-pilih orang prayerfully dengan doa, siapa yang Tuhan tentukan. Ketika hati Anda masih bising, jangan buat putusan. Tapi setelah Anda tenang, nanti Tuhan kan tuntun kalau Anda mau jujur, mau rendah hati. Yang penting itu rendah hati dan jujur karena Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Tuhan menunjukkan jalan pada orang jujur. Ini indah. Kalimat ini luar biasa. Orang congkak Tuhan tentang. Oke, satu poin. Harusnya kalau kita mau buat sesuatu yang berlawanan, sesuatu pepatah, pantun atau sanjak, harusnya beginilah firman-Nya. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Tuhan itu membela orang yang rendah hati. Harusnya gitu kan. Tapi enggak. Ini enggak. Pantunnya itu enggak ngeraim. Tuhan menentang orang congkak, tapi menunjukkan jalan kepada orang rendah hati. He shows the way. Atau mengasihani orang yang rendah hati. Menentang tuh lawan katanya bukan mengasihani. Menentang tuh lawan katanya bukan membuka jalan, mencarikan jalan. Bukan. Jadi orang kalau sombong, tidak akan ketemu jalannya. Tapi orang kalau rendah hati, Tuhan akan tunjukkan. Tiba-tiba Tuhan kasih tuntunan, ini kau dengarkan, ini jangan. Kalau hatinya rendah hati, hatinya netral.
Dia tidak mengambil keputusan berdasarkan apa yang convenient atau nyaman dengan dia, tapi dia mengambil keputusan berdasarkan tuntunan. Makanya itu jangan buat keputusan until you're humble enough in His presence. Karena pasti akan salah jalan. Makanya saya nggak berani ngambil keputusan tanpa saya doa dulu. Kadang-kadang doa itu kelihatan terasa seperti buang-buang waktu ya kan. Kalau kita dalam masalah, apalagi kalau kita sudah gerusa-gerusu, kalau sudah tergesa-gesa, terburu-buru. Salah satu poin yang saya bawa tadi di ibadah-ibadah sebelumnya, kalau Anda komitmen dengan sesuatu, Anda tidak akan terburu-buru. Saya paksa diri saya, kalau perlu saya seret kaki saya masuk hadirat Allah, kayak buang-buang waktu 2 jam dalam hadirat Tuhan. Padahal keputusan sudah menunggu saya, itu udah antri nginden-nginden untuk keputusan. Saya tunggu until my heart is completely submitted. Kalau hati saya itu sungguh-sungguh submitted, baru saya keluar langsung buat keputusan. Saya mendingan 2 jam dalam hadirat Tuhan, 2 menit buat keputusan. Daripada saya 2 menit di hadirat Tuhan, 2 jam nanti komplikasi semua keputusan saya. Semua komplikasi. Itulah sebabnya kita harus rajin masuk hadirat Allah, bukan karena Tuhan yang butuh kita. Kenapa sih harus doa? Buang-buang waktu saja. Time is money, you see. Ya, time is money, maybe. But life is not money. Really, life is not just money. You need God. Jadi kita harus mengerti sesuatu. Kalau hati kita humble enough, Tuhan akan tuntun. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak tentu memberikan hikmat-hikmat yang terpenting di hidupmu itu pada orang-orang yang profesinya sama. Atau pada level sama. You be very surprised. You be very surprised. Jadi, saya sebagai pendeta pun saya membuka diri, artinya saya tahu, saya percaya ada dokter-dokter yang saya dengarkan. Saya nggak sok tahu, saya berkata bagaimana dengan badan saya semuanya. Saya sekalipun kenal Tuhan, mereka yang belajar ilmu badan, saya harus belajar mengerti. Tetapi misalnya seorang dokter, Anda mungkin pinter di dalam IPA-nya, science-nya. But maybe you're not that good in your marriage. You're not that good mungkin in your family dan parenting. Penyakit tahu preskripsi obat, diagnosa tepat. Tapi anak psikologinya nggak ngerti sama sekali. Malah justru psikologinya skibidi. Yang nggak ngerti. Yang kita sekarang bahasanya anak-anak itu nggak ngerti. Skibidi, miwing, sigma. Saya baru nggak ngerti, what? Ya kan banyak yang nggak tahu kan. Saya juga baru tahu semalam. Saya khotbah AUG. Ini jalannya cepet tahu nggak? Gen Z dengan generasi Alpha. Ketinggalan tahu nggak? Kita ini generasi apa? Saya generasi apa ya kalau tahun 74? X ya? Bahkan nggak diakui loh faktor X. Kasihan loh orang-orang seusia kita. Cepet banget. Mungkin ilmu kedokteran nggak ketinggalan lah. Jiwa anak kita nggak tahu. Jangan kita itu tutup pintu, tutup diri. Beberapa orang dan gereja emangnya bisa ngajari aku apa? Tapi kalau ada seminar bisnis, datang. Sebenarnya loh, gak ada orang itu berhak ngomong di seminar bisnis tentang bisnis orang lain. Karena bisnis satu berhasil, gak tentu di F&B dia berhasil. Jadi yang banyak paling maksimal hanya bisa memberikan sesuatu yang sifatnya motivator. Sifatnya yang general, karena gak bisa tahu lah. Yang sana di hospitality, perhotelan, yang satu di sana di tambang. Yang sana lagi itu dari sisi bukan hulunya tapi hilirnya, di sana di retailnya, di sana department store, ada mungkin banyak ratusan department store-nya, di sana tentang mall yang di mall berhasil, nggak tentu di properti secara residensial dan sebagainya. Ada banyak sekali tipe-tipe bisnis. Who is to say? What's best for everybody? Celaka pengusaha yang hanya mau dengarkan pengusaha. Tahu apa pendeta? Pendeta tahu apa? Justru yang nggak tahu itu mungkin Tuhan sisipkan. Karena yang sudah tahu semua bias semua. Semua sudah punya konsep. Anda akan terkejut. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat mimpi seseorang yang nggak tahu tentang bisnismu. Atau memberimu hikmat-hikmat yang tiba-tiba, loh itu Tuhan ngomong tuh lewat mulutnya. You be very surprised. Makanya celaka kalau pengusahanya mau dengarkan pengusaha. Apalagi mau dengarkan cuman yang lebih berhasil dari dia. Sebenarnya yang lebih berhasil kan bidangnya beda. Tahu apa dia tentang bisnismu? Tahu apa Anda tentang bisnis orang itu? Nggak tahu. Bukankah ujung-ujungnya Tuhan sumbernya yang tahu segala sesuatu. Dan Tuhan kan berhak mau sisipkan di mana. Makanya jangan kaku. Jadi anak Tuhan itu jangan kaku. Kalau mau dituntun sama Roh Kudus itu mesti rendah hati untuk terbuka.
Celakalah jikalau Perdana Menteri hanya mau mendengarkan yang semua selevelan presidensial. Anda akan terkejut, hai Pilatus, bahwa ternyata dari ibu rumah tangga, istrimu sendiri, atau mungkin bisa dapat hikmat dari mamanya. Mamanya tahu apa? Maka mungkin tidak terpelajar. Mungkin ini ada seorang Perdana Menteri yang generasi 1, orang mahir. Dia luar biasa dikasih kejeniusan. Anda akan terkejut nanti, salah satu keputusan yang sifatnya negarawan, dia akan ambil keputusan yang betul gara-gara ibunya menuntunnya. Nggak tahu apa-apa tentang dunia politik, nggak tahu apa-apa tentang anggaran, nggak tahu apa-apa tentang undang-undang. Tapi dia tahu nurani anaknya, dia tahu ari-arinya berapa banyak. Bukankah mama-mama di seluruh dunia selalu berkata begitu? Aku tahu ukuran ususmu. Mama saya dulu juga begitu, saya mau nakal, mama saya sudah tahu. Mama itu tahu ususmu itu berapa panjangnya. Saya sampai berkata, sungguh entah. Jangan kaku, datang ke gereja. Jangan berkata gereja tahu apa. You be very surprised, khotbah emangnya bisa jawab apa? Beberapa orang tidak jadi mati gara-gara dengar satu khotbah. Beberapa orang keluar dari masalah dengan cara ajaib karena mendengar rema. Amin. Hikmat tentang hikmat. Be wise about wisdom that is presented to you. Siapa yang masih bisa mengikuti saya atau mulai muntah darah? Haleluya, I love you so much. I wish the best for you. Oh haleluya. Ada beberapa orang lagi juga kesenioran itu segala sesuatu kayak di Korea. Wah Korea itu luar biasa. Lu kalau nggak umur sekian itu nggak didengar. Anda akan terkejut kadang-kadang we can learn from the younger one. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan dengan mimbar yang luar biasa, jangan sok-sokan. Saya sebagai gembala sidangmu, bagi sebagian Anda, I'm much younger, jauh lebih muda. Kalau kita ketemu sungguhan itu ya, saya respect orang-orang tua di gereja kita. Waktu saya berdiri gini, saya gembala sidang, Anda di bawah. Tapi nanti kalau saya terhubung dengan Anda sehari-hari, saya memperlakukan setiap orang tua seperti papa mama saya. Saya perlakukan. Saya rasa kita harus mengerti ayat ini yang berkata, saling menundukkan dirilah kamu, supaya Tuhan memberkatimu. Amin. Saya ingin kita semua untuk belajar sesuatu, bahwa hikmat itu tidak boleh kaku. Orang yang kaku tidak berhikmat. Orang yang berhikmat akan semakin berprinsip. Dalam prinsip dia harus keras, harus tegas. Tapi dia tidak kaku dalam segala sesuatu. Orang berhikmat itu akan luas. Dia tahu mana yang tidak prinsip, mana yang bisa dikompromikan. Dia tahu. Saya berharap Anda bisa mengembangkan sendiri, karena apa yang saya sampaikan ini jauh melampaui hal-hal dasar di dalam kekristenan. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang sifatnya keselamatan, ya, basic Christianity. Yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang perlu Anda renungkan, karena nanti lihat ya, dari ribuan orang yang mendengarkan saya hari ini, masing-masing akan dapat aplikasi pribadi dari Roh Kudus. Tangkap baik-baik. Bisa saya lanjutkan ya sekarang ya? Nah, hikmat itu baru berkembang nanti kalau audiensi kita adalah satu, yaitu Kristus. Lalu hanya beberapa orang-orang, jangan dengarkan semua orang, tapi kita belajar memberi ruang kepada orang-orang, people that matter in our life. Orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan tempatkan di hidup kita. Mereka yang sah. Meskipun tetap harus semua itu diuji lagi dengan firman, tetapi ada orang-orang yang sudah boleh kita uji dengan satu mata tertutup. Satu mata tertutup. Bukan berarti tutup semua, karena yang kita percaya adalah Allah dan kebenarannya, bukan manusia. Bahkan kita nggak berani percaya, otak kita sendiri kadang-kadang yang keluar di sini tuh aneh-aneh, tahu nggak? Yang kita rasa juga nggak kalah aneh-anehnya. Semua harus diuji memang. Tetapi ada orang tertentu dalam hidup saya sudah tutup satu mata. Kalau orang-orang itu yang memberi saya advice, memberi saya nasihat, memberi saya masukan, saya sudah tutup mata dulu. Misalnya tim, tidak tentu harus orang di atas. I trust my team so much. Kalau enggak itu gereja nggak mungkin bisa berkembang seperti ini hari ini. It's not because of me, because I listen to my team. Bukan satu, tapi ada tim yang ada. Pastor Rio di dalamnya. Ini orang-orang yang saya dengar-dengaran dengan mereka, dan mereka dengar-dengaran dengan saya. Jadi sebagai seorang pemimpin, termasuk kalau bos di dunia usaha, you mesti dengarkan orang-orang excellent di bawahmu. Jangan bangun sendiri, jangan jadi bos yang kaku, jangan seperti yang dikatakan ini ada satu raja lain tapi nggak dibahas di sini. Di ayat lain di pengkhotbah dikatakan ada raja tua yang nggak bisa terima masukan lagi, udah kaku mati. Lalu tiba-tiba muncul yang muda, semua orang mengikutinya dan bla 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 semuanya. Di situ dijelaskan bahwa sekalipun Anda pernah sukses zaman dulu, kalau masih hidup masih ada kemudian, tetap perlu dengarkan. Karena orang sukses bisa jatuh. Selama kita masih ada 7
menuju ke kuburan, setiap kita juga bisa dikubur hidup-hidup hari ini. Jangan pernah bangga kalau pernah sukses. Ikut Tuhan terus, belajar lagi. Amin Bapak Ibu Saudara, itu hikmat. That is wisdom. That is wisdom. Karena itu kita juga perlu dengarkan orang yang ada di bawah kita. Kita perlu dengar-dengar, meskipun tidak semua advice, tidak semua masukan diterima. Paulus mendengarkan, mereka cerita, bahkan Agabus pun memberikan masukan. Tapi akhirnya Paulus tetap ngotot harus ke Roma karena dia tahu itu destinasinya. Itu adalah bukan hanya destinasi, itu juga adalah destiny, itu juga tujuan hidupnya. Ya, tapi kita harus memberi ruang untuk masukan yang diperlukan agar kita pertimbangkan ya atau tidaknya. Orang berhikmat itu selalu beli waktu. Tapi dia tidak kasih waktu kepada orang yang menyia-nyiakannya. Dia kasih waktu kepada orang-orang yang dia taruh percaya. Karena itu jangan sembarang percaya orang. Ada orang yang sembarang percaya orang berabe akhirnya celaka. Bahkan baca sembarang buku, makanya itu pengkhotbah dikatakan baca banyak buku buat pusing lagi. Saya pernah ketemu dengan orang Kristen yang baik-baik. Berapa tahun kemudian saya lihat dia lagi, ya ampun anehnya luar biasa gara-gara baca buku yang salah. Tapi gak ada orang aneh setelah baca Alkitab itu gak ada. Kecuali dia tafsirkan sendiri. Gak ada. Be careful what you read. Beberapa hamba Tuhan pengkhotbah yang kayak begini menjadi pengkhotbah yang heresi. Menjadi khotbah yang mulai sesat luar biasa gara-gara cuman baca buku, niru-niru. Semerta-merta pokoknya yang dari barat itu pasti benar. Ya ampun baca sembarangan. Bahkan saya pernah kenal dengan seseorang, saya gak usah sebut. Tapi baca atau berbicara dengan seorang figur rohani yang bukan Kristen. Tetapi yang sifatnya perjanjian lama, tapi bukan orang Indonesia. Setelah ngomong begitu, jadi aneh tau gak? Jadi aneh. Udahlah, hikmat itu gak rame, hikmat itu fokus. Makanya itu orang yang kepo terus, tidak akan tambah hikmat di bidangnya. Malah justru dia akan mencampuri urusan yang gak perlu. Lihat ya, orang yang kepo ya, tidak akan pernah berkembang. Dirinya sendiri tidak bisa bertumbuh. Lihat rohaninya kerdil terus. Kalau saya hanya izinkan diri saya kepo kalau itu demi kebaikan orang. Atau kalau itu memang sudah berada di garis bawah tugas saya, dinas saya, maka saya kepo. Sebenarnya orang yang tidak kepo justru akan dibuat Tuhan kepo terus mencampuri urusan orang lain karena orang lain yang terbuka. Saya secara pribadi, saya jujur berkata pada Anda, saya ini orangnya, saya sebenarnya orangnya introvert kalau saya mau cerita sama Anda, nggak percaya. Saya ini orangnya introvert. Sungguhan. Saya itu sukanya itu sudah di kamar sendiri gitu atau mana sendiri, saya gitu. Dari dulu waktu saya masih muda, saya selalu ngomong pokoknya aku mau punya kerjaan apapun juga yang nggak ketemu orang. Iya, hati-hati yang kau katakan. Saya ketemu ribuan dalam satu hari, puluhan ribu in one day. Justru orang yang mencoba cari-cari itu justru ditolak. Justru orang yang tidak mau itu Tuhan kasih karunia ke sana. Trust me. You only meddle in people's businesses only if you must. Only if God calls you to do that. Anda hanya ikut-ikut di urusan orang itu hanya kalau Anda harus dan karena memang Tuhan panggil. Karena itu panggilan Kristus. Karena lebih baik kita bertumbuh secara fokus untuk diri sendiri. Saya ingin sekali untuk mengerti bahwa hikmat itu tidak rame. Hikmat itu di tempat sunyi. Ayat 16 ya. Aduh, ini banyak nih masih. Pastor Yu, gimana? Saya lanjut sampai kebaktian 4. Janganlah, itu tidak berhikmat. Ayat 16, kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Ayat 16 ini bagus sekali. Ini ayat seperti memojokkan, seperti mendiskriminasi orang miskin. Bukan, coba dengarkan lagi. Hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Yang itu pasti. Tulis dulu bahwa wisdom is better than strength. It's true. Hikmat itu lebih kuat daripada kekuatan. Orang berhikmat bisa menguasai kota. Tapi pahlawan yang gagah perkasa tidak tentu bisa meruntuhkan tembok. Jadi kita harus tahu bahwa hikmat itu komoditas yang paling mahal tapi tidak kelihatan. Karena emas, perak, permata bisa diraba. Tapi kalau hikmat nggak bisa nggak bisa materialize. Tapi di ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan bahwa hikmat tidak mengubah situasimu langsung, tapi hikmat itu mengubah orangnya. Wajahmu bercahaya dan bagian-bagian sisi kerasmu yang rough itu, your character itu berubah. Kekerasan wajahnya. Tapi di sini saya lanjutkan di ayat
16b-nya. Tetapi hikmat orang miskin dihina. Hikmat orang miskin dihina. Hikmat orang miskin dihina. Hikmat orang miskin dihina. Nah salah. Untungnya mereka tidak menghina orang miskin yang punya hikmat. Karena justru Tuhan pilih dia. Tuhan pilih yang miskin untuk mempermalukan yang kaya. Tuhan memilih yang bodoh bagi dunia di mata dunia untuk memperlakukan mereka yang sok pintar atau mereka yang merasa bisa. Tapi ayat ini memberi peringatan pada kita, jangan pilih-pilih siapa yang Tuhan pilih. Kalau Tuhan pilih orang yang memang tidak masuk dalam syaratmu, tapi kalau Tuhan pilih itu, dengarkan. Listen. Perkataan orang ini kan dikatakan hikmat orang miskin dihina. Kita itu nggak boleh pilih. Kalau siapapun yang Tuhan pilih, belajar untuk menerimanya. Kadang-kadang yang menyakitkan yang membuat pertengkaran di keluarga adalah istri kita ngomong sesuatu, membuat kita emosi. But if you are honest with yourself, kalau Anda jujur, what she saying is true. Cuman kita nggak mau dengarkan. Kalau dari dia, saya bolak-balik loh. Ya, kalau saya lagi ngasih advice seseorang itu tiba-tiba ngomong gitu, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ya aku kan sudah ngomong itu minggu lalu, tapi Pastor Philip ngomong kamu baru mau dengar. Nah, saya juga tersanjung. Pendetanya didengarkan, ya kan? Tapi kalau Tuhan sudah bilang minggu lalu, kenapa harus utus aku? Lu buang-buang waktuku. Kalau minggu lalu sudah diberitahu sama suaminya atau diberitahu istrinya, sudah dengarkan lah. Ngapain Tuhan harus utus nabi gitu loh. Emangnya dunia itu seputar dirimu. Aku masih punya tugas to do. Misalnya, kadang-kadang kita itu lamban, tapi Tuhan itu baik hati. Tuhan tetap utus hamba-hambanya untuk bicara. Kadang-kadang kita itu begitu. Kadang-kadang anak kita ngomong sesuatu yang kita gak suka. Padahal kita tahu it's true. Jangan pilih-pilih kalau memang Tuhan berbicara dalam hidupmu. Ya, jangan pilih-pilih. Kalau kita lihat pesannya itu betul, terimalah dengan rendah hati. Tapi di sini juga ada perkataan seperti ini. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Ini juga mengajari pada kita untuk tidak cepat berbicara. Tidak cepat apa? Tidak cepat berbicara. You see, sebelum Anda mau mengajarkan sesuatu, bangun dulu keberhasilanmu di area itu. Karena itu dikatakan di sini hikmat orang miskin dihina. Nah misalnya kalau ada orang masih dalam hutang piutang. Apalagi dia kena pinjaman online. Lalu habis itu dia dalam sebuah persekutuan, dia maju, dia kesaksian tentang keuangan. Dia sendiri masih bermasalah, dia mau cerita apa? Misalnya ada orang cerai, ya sudah kalau sana cerai misalnya, kalau memang sudah ada, tetap ada penanganan yang harus super hati-hati setiap broken family. Kita sih punya patokannya, pakemnya, tetapi kita lihat case per case bagaimana kita tuntun orang itu at least kepada to a better place, jikalau bukan ideal place atau tempat yang ideal. Misalnya, orang ini cerai, lalu tiba-tiba tampil di media, lalu cerita tentang pernikahan. Janganlah menurut saya itu yang coba mawas diri soal itu. Di area lain, bukan berarti kami menghakimimu, tetapi I think ini bukan your area of authority, ini bukan area otorisasimu atau otoritasmu. Ya kan? Betul kan? Lalu cerita tentang itu. Makanya hikmat orang miskin dihina, hikmat orang cerai dihina kalau dia bicara tentang pernikahan. Karena Anda masih pasien. Jangan berlagak seperti kedokteran di area itu. Orang masih kena pinjol, kena masalah keuangan, lalu dia kesaksian, Tuhan tuh baik loh. Aku itu, lalu bisa ngasih nasihat, udah ngomong sama orang lain. Kamu, saya percaya, sini saya doakan supaya kamu diberkati keuangannya. Sana masih belum bisa bayar hutangnya. Sini aku doakan supaya Tuhan kasih mujizat keuangan. Sana kali yang butuh mujizat keuangan. Rasanya kok enggak proper ya, enggak appropriate ya. Ini yang membuat banyak orang non-Kristen muak dengan gereja. Karena orang Kristen yang masih enggak benar kelakuannya mencoba kesaksian. Kalau gitu Pastor Philip kita enggak usah kesaksian deh di CG. Kenapa? Karena aku enggak layak. Nah ada orang yang memang minder terus, enggak pernah rasa layak selama-lamanya. Di area-area di mana Anda mulai menang dan menang ada sesuatu yang bisa dibagikan. Jangan kau tahan berkat itu, orang lain membutuhkan. Ya, bukan berarti ada bidang-bidang tertentu kita boleh bidang-bidang tertentu enggak. Tapi mawas diri ketahui kalau kita belum sempurna dalam proses. Tanya sama orang yang berwenang, boleh enggak Anda kesaksian. Apalagi kalau Anda ditunjuk
pasti dia melihat sesuatu. Kalau Anda rasa itu proper dan appropriate, Anda bagikan. Karena memang di area itu Anda mengalami kemenangan. Bolehlah orang yang kena hutang, yang cerai misalnya ngomong sama anaknya atau sama siapa gitu, mendingan bukan di platform publik tapi ngomong dengan platform privat. Mungkin ngomong dengan orang tertentu yang ada di dalam lingkupnya, berkata kamu jangan jadi seperti papa. Papa dulu itu kacau balau rumah tangganya. Bolehlah, itu masih proper, masih masuk akal. Ya, jangan seperti aku pinjol ini, aku dulu begini-begini nggak apa-apa. Anda bicara bukan sebagai orang yang menggurui atau menceramahi. Anda bicara sebagai korban kepada orang yang mungkin akan jadi korban. Please don't be like me. Oke lah itu. Oke lah. Amin Bapak Ibu Saudara. Hikmat orang miskin dihina. Perkataannya nggak didengar. Makanya saya berharap orang nanti yang ngajari anak-anak kita di AUG yang bicara. Jaga kekudusan. Adalah orang-orang yang pacarannya kudus dan menikahnya kudus. Saya nggak mau orang naik ke atas sana dengan gak jelas profilnya. Saya enggak anti ya, style-style apa kan ini subjektif. Mau itu ada ukir-ukiran di tubuhnya segalanya, hanya keren, bisa menarik massa lalu bicara. Ngomong ini itu, tapi saya tahu hidupnya gak kudus. Saya enggak mau dia bicara kepada anak-anak kita. Hikmat orang itu harus kita hina. Perkataannya jangan didengar. You mau nyampaikan apa? Buktinya apa? Makanya saya hari ini getol terus beritahu pada anak-anak muda kita. Hidup kudus. Kenapa? Karena saya mikirkan anak-anak kecil kita. Nah, suatu hari saya bicara begini nggak terlalu relevan lah ya. Saya sebentar lagi AOG Army of Gocap. Dan ngomong sama anak muda. Kemarin saya ngomong skibidi gitu aja ketawanya dari ujung ke ujung. Wah, saya tambahin skibidi toilet semuanya. Wah, ketawa. Ini anak-anak orang tua nggak tahu semua. Saya harus delegasikan, saya harus siapkan generasi tengah, perwira tengahnya. Saya siapkan yaitu orang-orang muda seperti Bintoro, seperti Melga. Di antara orang-orang ini semua juga ada anak-anak kami sendiri. Saya siapkan one by one, so they will speak to Eagle Kids. Karena zamannya Ko Philip, Ko Yo, zamannya Ko Bernard, Ko siapa? Bukan lalu sih, bukan. Tapi zaman itu dulu kita Koko. Sekarang saya bilang sama anak-anak, lu orang berani panggil saya susuk mati. Awas ya, berani panggil saya susuk. Makanya saya tetap selalu dipanggil Pastor Philip untungnya. Awet muda selamanya. Kalau sama teman-teman anak saya, ada satu yang kecil dulu manggil Ko Philip. Anak saya bilang, papaku lu panggil Ko, berarti aku apa? Ya kan? Nggak bisa sudah, jadi Pastor Philip aja. Untungnya kami pendeta itu selalu awet muda. Ya, tapi kita bukan Ko Philip lagi. Makanya saya mati-matian menyediakan tempat hikmat untuk anak-anakmu. Untuk cucu lah ya, sebagian di sini. Be thankful for this church. You're at a church di dalam sebuah gereja yang peduli sampai segitu. Saya tidak ngomong ini promosi gereja kita, saya ngomong apa adanya. Hikmat tidak semua patut didengar. Udahlah gak usah cari yang viral-viral. Itu kosongan sungguhan. Ya ada yang berisi, ada yang kosongan. Karena itu lihat ayat yang ke-17. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang. Lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Udah gak usah cari yang viral-viral. Wisdom is to be sought quietly. Quietly itu gak tentu sendiri. Quietly juga bisa ribu jumlahnya seperti gereja gini. Tapi quietly fokus di tempat yang tepat. Hikmat harus temukan di tempat yang tepat. Jadi jangan pernah kita kira kita nemukan hikmat di mana-mana. Tempatnya pun harus tepat. Memang jangan pilih-pilih, tapi pilih tempat yang tepat. Makanya itu tempat seperti gereja gini ini kudus. Nah gereja kalau kehilangan keasinan dengan apa diasinkan. Makanya kalau gereja jadi liar. Gereja jadi rusak. Gereja jadi moralnya bobrok. Gereja jadi tidak ada yang lebih parah daripada itu jika hamba Tuhan jatuh. Dengan apa dia diasinkan. Makanya itu banyak orang Kristen yang kepahitan. Banyak orang non-Kristen tidak mau jadi Kristen. Let's protect this church together. Not for this church. For your children. Ayo sama-sama kita protect gereja ini. Saya tidak mau membangun sendiri. Kalau saya mau bangun sendiri, palu pakunya tak drop sama saya, sungguhan. Mau saya bangunin untuk anak-anakmu, untuk anak-anak Anda. Ikut bangun dengan kami. Saya bangun untuk anak cucu Anda, anak cucu kita. Dengan saya. Kalau kami yang bangun sendiri tak drop sama saya gergajinya semua. Saya jadi businessman aja, dan saya akan jadi sainganmu di bisnis. Tapi kalau saya tidak ke sana,
untuk anak-anak Anda. Saya minta Anda promise, bangun bersama dengan kami gereja ini. Jangan cuma di satu kota, semuanya anak kita kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Juga ada lanjutan lagu itu, kemanakah aku dapat pergi, nggak ketemu ROSC. Ketemu di mana-mana. Saya minta sama-sama kita bangun generasi-generasi berikutnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda belajar sesuatu? Semoga saya ngomongnya tidak kurang ajar dan terlalu keras. Jadi beberapa orang jadi tersinggung. Kalau Anda tersinggung ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Tapi asal Anda mengerti apa yang saya katakan. Ayat terakhir dengan ini saya selesai kasih Anda poin. Dan nanti saya tidak mau luput satu, ada 4. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru, aduh. Ini yang saya maksudkan tadi dengan hamba-hamba Tuhan, orang Kristen yang jatuh. Tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Makanya itu, ada orang berkata kalau datang ke gereja jangan lihat orang. Hendaknya sekarang saya tambahkan. Itu betul tapi setengah betul. Datang ke gereja harus lihat gerejanya, harus lihat orang. Mesti lihat gembalanya. Saya ngomong gini, ini ngeri loh. Mau bersembunyi di balik salib Kristus tapi kadang-kadang mesti muncul dengan tujuan untuk memberi rasa aman. Kalau kita mau bergabung dengan ministry, bergabung dengan gereja contohnya. Bahkan kalau Anda mau cari jodoh aja atau mau cari menantu, mesti lihat bibit bobot bebek. Memang ada orang tua buruk yang punya anak baik, tapi memang jarang. Ada sebaliknya orang tua baik, anak buruk juga ada. Tapi gimana pun juga saya ngomong ini bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai hikmat common sense. Mesti lihat keluarganya, orang tuanya. Jadi orang berkata, enggak penting, enggak usah. Lihat Tuhan aja, jangan lihat orang. Enggak cuma itu, lihat orang juga. Mesti lihat orang. Itu hikmat. Mesti lihat gerejanya. Lihat orang. Meskipun kita enggak boleh pilih-pilih, Tuhan yang tuntun nanti siapa dan apa. Tapi kita tetap harus lihat orang dan uji konten. Mesti harus diuji. Maka tiap hari, tiap waktu, tiap minggu kami itu selalu memberi diri untuk diuji di depan sini. Di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. We cannot get away with anything, kita tidak bisa lari. Saya turun dari sini, lalu habis itu kita vaping. Jemaat ini di mana-mana seluruh pelosok kota. Gak mungkin lah. Susah, kami ini tidak ada cuti. Tapi di atas ini apa yang kami bagikan, itu ditimbang. Andai Anda tahu, mataku melihat ini beda dengan mata Anda melihat saya. Saya sekarang melihat Anda itu ada yang begini. Ada yang mencatat begini, nggak tahu dia nyatat atau dia IG-an. Ya, atau dia WA-an. Ada juga yang ngomong apa sih pendeta ini? Sungguh ada yang begini. Loh, mata saya ini sipit. Tapi saya tuh nangkap cepat loh, fotografik. Saya cepat banget, sampai ujung sana saya tahu. Anda tadi garuk-garuk kuping kiri, yang sebelah sini. Saya tahu semuanya. Ya enggak semua. Ada yang begini, ada yang gitu, ada yang, itu loh untuk lu. Ada yang Tuhan, kok bertobat. Macam-macam. Kami itu diuji, ditelanjangi di depanmu tiap minggu. You think this is pleasant? Ada orang tanya sama saya, grogi nggak naik ke atas? Saya bilang enggak. Loh, nggak grogi, hebat. Bukan, saya belum lanjutkan. Dia nggak tanya lebih lanjut, saya nggak jawab. Grogi? Enggak, udah mati saya. Udah mati rasa. You mesti lihat orangnya. Saya ngomong gini bukan menunjuk kepada kami, pada Tuhan Yesus. Mesti lihat, for safety. Mesti lihat gerejanya. Uji kontennya. Uji what we stand up for. Visinya apa? Tapi bukan dengan mata yang tidak puas, lalu terus cari. Orang yang kayak gitu cuma cari penyakit aja. Dicari itu seperti orang yang guilty dulu baru proven innocent. Harus pokoknya salah. Orang yang negatif sama orang ya. Apalagi orang yang pernah kepahitan dengan gereja atau kepahitan dengan orang Kristen. Apalagi hamba Tuhan. Itu pokoknya ya salah dulu deh. Sampai orang itu bisa membuktikan benar lalu dia percaya. Besok salah lagi. Enggak. Saya rasa kita bukan orang kepahitan. Tapi saya rasa ada hal-hal tertentu yang kita bisa uji. Spiritnya. Lihat. Hikmat itu perlu melihat. Iman itu tutup mata mendengar. Hikmat itu melihat. Meskipun mereka itu twins atau mereka itu saudara kembar. Mata,
iman itu berhubungan dengan pendengaran. Hikmat, my friends, berhubungan dengan penglihatan. Look closely. Menantu, mertua, apalagi? Staff, Anda mau cari kongsian. Saya tadi sampaikan hikmat-hikmat di sebelum ibadah ini. Mau ketemu sama kongsian sebelum tanda tangan ya. Ajak dia, ajak istrinya. Keluarga ketemu, lihat dulu keluarganya. Jangan cuma bicara tentang marketnya. Masalah kongsian itu hancurnya itu seringkali bukan pasarnya. Tapi orangnya. Padahal itu menguntungkan. Akhirnya gak karuan. Suruh datang lihat, Anda lihat hikmat itu gini. Tapi ya jangan cari yang sempurna. Cari Tuhan Yesus yang gak ketemu di mana-mana. Anda harus ada semacam kriteria dasar melihat oke, serak. Lihat janji itu diterima ini, amin Tuhan aku percaya. Lalu habis itu pakai hikmat di lapangan untuk menemukan yang mana yang Tuhan maksudkan. Itu hikmat, amin. Puji Tuhan ya. Udah jangan dilihat lagi jamnya, saya tahu overtime. Buat saya grogi terus ini loh gimana. Kita lihat, haleluya, kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Ada 4 poin di sini, munculkan 1. Ini bisa summary nanti di foto ya. Tetaplah berhikmat sekalipun orang sukses dan kaya lebih diingat. Itu adalah pesan pertama. Tetap berhikmatlah. Kita sukses dan sukses, don't worry ya. Meskipun betul orang sukses yang lebih diingat. Tapi kalau Anda berhikmat, Anda tidak rugi kok. Hidup Anda itu damai sejahtera. Ya, karena hikmat itu takut akan Tuhan. 2. Bangunlah keberhasilan pribadi dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Proof dulu di situ. Tuhan sih mengasihimu, tapi kalau Anda mau di kursi pengajar, di kursi Musa, duduk sebagai guru, dan I think you need to prove yourself first lah ya. Perlu membuktikan dulu gitu. Dan kalau Anda memang merindu suatu hari jadi berkat di area tertentu, ya Anda harus belajar untuk menang dulu dan atau dirimu sendiri. 3. Terimalah hikmat dengan rendah hati dari siapapun yang Tuhan pilih. Jangan pilih-pilih. Yang keempat ini saling melengkapi. Yang keempat, lihatlah orangnya dan ujilah kontennya, akan tidak keliru percaya. Oke? Bisa difoto silakan. Iya, God bless you. 4 ini ya. Jesus loves you and I love you too. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat terkasih, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, amin. God bless you, love you.